Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulinuha. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari telaah saya, yaitu dengan berjudul Diagnosa Malfungsi pada Eksavator dengan pendekatan sistematis terhadap permasalahan mesin yang tidak menyala. Nah, next. Pada pendahuluan, dalam industri instruksi modern, penggunaan alat berat telah menjadi elemen yang sangat penting untuk menunjang efisiensi dan produktivitas pekerjaan. Alat berat seperti ekskavator, bulldozer, loader, dan kren memainkan peran utama dalam berbagai tahapan pekerjaan konstruksi, mulai dari penggalian, pemindahan material, hingga pekerjaan finishing. Kedalaman dan performa dari alat berat tersebut sangat menentukan kelancaran proyek secara keseluruhan, baik dari segi waktu, biaya, maupun kualitas hasil kerja. Nah, tinjauan pustakanya sendiri, ekskavator adalah alat berat yang digunakan untuk penggalian tanah, pemindahan material, penghancuran struktur, dan berbagai pekerjaan konstruksi lainnya. Ekskavator memiliki lengan atau boom dan arm, bucket, dan sistem rotasi 360 derajat yang memudahkan manuver di lapangan. Prinsip kerja ekskavator sendiri itu yang pertama itu mesin menggerakkan pompa hidrolik dan menghasilkan tekanan fluida. Yang kedua, oli hidrolik dialirkan ke silinder kerja menggerakkan boom, arm, atau bucket. Ketiga, operator mengontrol semua gerakan menggunakan joystick dan pedal. Yang keempat, sistem rotasi memungkinkan penggalian dan pemindahan material tanpa memindahkan undercharge. Nah, metodologinya sendiri yang pertama yaitu wawancara awal dengan operator dan mengumpulkan informasi awal dari operator mengenai gejala yang dialami seperti kapan masalah mulai muncul, kondisi sebelum dan sesudah kerusakan, serta apakah ada peringatan atau indikator yang menyala. Yang kedua yaitu pemeriksaan visual. Dilakukan untuk mendeteksi kondisi fisik seperti komponen seperti adanya kebocoran, bahan bakar atau oli, kabel yang rusak, baut yang kendor, atau bagian yang aus, seperti itu. Yang ketiga itu pemeriksaan sistem bahan bakar dan kelistrikan. Yang pertama itu memastikan tekanan bahan bakar sesuai standar. Yang kedua itu memeriksa kondisi dan tegangan aki. Tiga, memeriksakan kabel, sekring, dan relay sistem starter. Dan yang keempat, menguji kondisi motor starter. Dan next, metodologi yang keempat yaitu pemeriksaan menggunakan alat diagnostik atau ECU scanner, menghubungkan alat diagnostik elektronik ECU untuk membaca fault kode pada sistem kontrol mesin. Langkah ini digunakan untuk mendeteksi kesalahan yang tidak dapat dilihat secara visual. Kelima, analisis suara aneh saat starter, melakukan pengamatan terhadap suara yang muncul saat mesin di starter. Suara aneh seperti ketukan logam atau gesekan keras yang mengidentifikasikan adanya kerusakan pada komponen internal. Seperti itu. Yang keenam, yang terakhir, uji fungsi komponen terkait. Jika sistem kelistrikan dan bahan bakar normal, dilakukan pengujian lebih dalam terhadap komponen utama seperti injektor, pompa bahan bakar, sensor posisi crankshaft atau camshaft, dan yang terakhir motor starter. Itu. Next, kita masuk ke analisis kasus kerusakan pada ekskavator. Ekskavator merek X mengalami kendala saat dinyalakan. Mesin tidak merespon meskipun indikator bahan bakar menunjukkan level yang cukup. Dan sistem kelistrikan tampak normal. Selain itu, terdengar suara aneh dari area mesin saat proses starter dilakukan.
Nah, gejala tersebut menunjukkan bahwa kerusakan tidak terletak pada sistem kelistrikan atau bahan bakar secara umum, melainkan kemungkinan besar terjadi pada komponen mekanis seperti motor starter, flywheel, atau bagian internal mesin. Suara logam atau bunyi tidak wajar yang muncul saat di starter atau ditekan menjadi indikasi awal adanya gangguan titik di dalam sistem penggerak awal mesin. Masalah ini memerlukan proses diagnosa sistem untuk mengetahui letak kerusakan yang sebenarnya karena bisa melibatkan komponen mekanik, elektrik maupun elektronik seperti sensor dan ECU. Penyebab kerusakan pada eksavator. Jadi penyebabnya itu bisa terjadi karena motor starter bermasalah, itu juga bisa seperti gulungan terbakar, terus tidak cukup kuat memutar flywheel, gigi flywheel atau starter aus, gigi tidak bertaut sempurna atau menimbulkan suara aneh seperti itu. Terus bisa juga kerusakan internal mesin seperti piston, crankshaft atau connection rod atau aus seperti itu. Mesin sulit berputar, beban pada starter itu meningkat. Terus sensor posisi crankshaft rusak, ECU tidak mendapat sinyal dan pembakaran tidak akan terjadi. Dan yang terakhir tuh bisa juga masalah sistem bahan bakar seperti filter tersumbat atau tekanan pompa lemah, terus bahan bakar tidak cukup untuk di starter awal. Seperti itu. Nah, langkah-langkah perbaikan. Yang pertama itu pemeriksaan motor starter. Itu bongkar dan uji motor starter secara terpisah dengan sumber tegangan langsung. Periksa kondisi gulungan karbon dan solenoid, ganti motor starter jika ditemukan kerusakan. Yang kedua, pemeriksaan flywheel dan gigi starter. Lakukan inspeksi visual terhadap flywheel, perhatikan keausan, kerusakan atau gigi yang aus. Dan jika terjadi tersebut, segera ganti komponen yang bisa diperlukan. Yang ketiga itu pemeriksaan komponen internal mesin. Gunakan alat stetoskop mekanik untuk mendengar suara dari dalam mesin secara lebih akurat. Jika dicurigai ada kerusakan serius, dilakukan pembongkaran sebagian untuk memeriksa kondisi piston, crankshaft, dan connection rod. Yang keempat, pemeriksaan sensor crankshaft dan ECU. Gunakan ECU scanner untuk membaca kode kesalahan. Dan periksa koneksi sensor dan ganti jika ditemukan kerusakan. Yang kelima, uji tekanan sistem bahan bakar. Periksa tekanan pompa bahan bakar menggunakan alat pengukur tekanan. Bersihkan atau ganti filter bahan bakar jika terjadi penyumbatan. Seperti itu. Nah, setelah itu pengujian pasca perbaikan. Setelah langkah perbaikan dilakukan, pengujian pasca perbaikan dilakukan untuk memastikan bahwa eksavator dapat beroperasi secara normal. Prosedurnya yaitu pengujian fungsi starter. Pastikan mesin dapat dinyalakan dengan 1 kali putaran. Yang kedua, pengamanan operasional mesin. Jalankan mesin dalam kondisi idle dan beban ringan untuk memastikan tidak ada getaran atau suara yang tidak wajar. Yang ketiga, penggunaan ECU scanner. Lakukan scan ulang untuk memastikan tidak ada fault code yang tersisa di dalam sistem. Yang keempat, uji fungsi hidrolik dan attachment. Memastikan seluruh sistem hidrolik berfungsi dan attachment dapat digerakkan normal. Yang kelima, mentoring selama 1-2 jam operasi awal. Jalankan eksavator dalam perbandingan hingga sedang untuk mengamati keterstabilan kinerja perbaikan. Nah, kesimpulan di sini yaitu dapat disimpulkan bahwa kerusakan mesin tidak menyala, suara aneh saat di starter seringkali tidak terdeteksi hanya melalui indikator panel. Pemeriksaan menyeluruh baik visual maupun dengan alat diagnostik sangat penting. Diduga kuat masalah utama berasal dari kerusakan sistem starter atau motor starter atau flywheel yang menghambat putaran mesin optimal. Suara aneh mengisyaratkan potensi gangguan mekanis internal, misalnya pada piston atau crankshaft, atau masalah lain pada sensor posisi crankshaft untuk sumbatan sistem bahan bakar. Nah, rekomendasi pencegahan masalah di masa depan. Untuk mencegah terulang masalah serupa, disarankan agar pemilik dan operator alat berat melakukan perawatan berkala sesuai dengan panduan pabrikan, khususnya pada sistem starter, sensor, bahan bakar, penggunaan bantu diagnostik modern seperti ECU scanner dan alat
analisis. Selain itu, operator dan teknisi perlu diberikan pelatihan berkala terkait teknik dasar identifikasi kerusakan dan penggunaan alat diagnostik agar respon terhadap gejala awal dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Setiap aktivitas servis dan perbaikan hendaknya didokumentasikan dengan baik untuk memudahkan proses diagnosis di masa depan. Terakhir, gejala-gejala kecil seperti suara tidak normal, starter yang berat tidak boleh diabaikan karena seringkali menjadi indikator awal ini kerusakan besar yang lebih kompleks. Dan terima kasih, seperti itu adalah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kata yang salah. Dan jika teman-teman ada yang tidak jelas, silahkan bertanya di kolom komentar. Dan terima kasih.